Oke, selamat pagi teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir di sesi 13. Ini sebenarnya materinya, tapi sekarang kita pakainya di sesi 14. Cuman kita gak perlu lihat sesinya ya. Jadi materi terakhir ini di teori, kita akan ngebahas mengenai apa itu session dan juga cookies. Lalu ada yang namanya super global variable. Nah, jadi dari materi setelah ini untuk teori, itu nanti akan digabungkan dengan praktek. Karena materi setelah ini langsung masuk ke database gitu ya. Jadi itu tidak perlu teori, udah langsung praktek saja. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah ada session dan ada cookies. Gitu. Apa sih session gitu ya? Kalau kita lihat dari gambar ini, session ini kalau kita lihat ini adalah session dan yang bawah adalah cookies. Gitu. Jadi kalau secara visual, cookies ini nanti disimpannya di sisi klien. Mereka akan tersimpan di sisi klien. Sedangkan session itu disimpan di sisi server. Nah, kemarin kita udah belajar bahasa pemrograman, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. HTML, CSS, JavaScript itu disimpan di sisi berjalan di sisi klien atau di komputer yang kita sedang gunakan. Sedangkan PHP, MySQL itu berjalan di sisi server atau sebagai web servernya. Nah, di session akan disimpan di PHP, sedangkan cookies disimpannya di klien. Dan cookies seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, cookies merupakan sebuah file berukuran kecil yang disimpan pada komputer klien. Ya. Artinya komputer yang sedang kita gunakan. Lalu cookies juga digunakan untuk menyimpan data sederhana khusus untuk klien dan sebuah website dan dapat diakses oleh web server dan komputer klien. Berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk variabel untuk digunakan pada halaman web yang berbeda. Nah, ini kegunaan cookies. Determining if you are login or is in or not gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah kita sudah login atau belum. Untuk menyimpan pencarian kita, contoh kita kan pencarian suka disimpan di bookmark gitu ya. Nah, itu disimpannya nanti di cookies. Bookmark, history gitu ya. Remember if you have accept our term and condition. Nah, ini biasanya kalau kita masuk ke si website tertentu gitu ya, harus ada persetujuan yes, setuju atau tidak. Ketika kita klik setuju, maka itu nanti tersimpan di cookies. Nah, ini untuk menampilkan halaman website yang pernah kita kunjungi. Contoh, misal tadi yang disimpan di history atau ketika kita ngeklik di URL sudah ada history websitenya gitu ya. Nah, ini untuk menyimpan data warna, ukuran font, juga layout dari sebuah halaman website. Gitu ya. Nah, ini untuk jika kita menyimpan ketika kita udah ada misalnya ada pertanyaan setuju atau tidak, nah itu nanti disimpan di cookies juga. Nah, cara menyimpan cookies gitu ya. Contoh, ini penggunaan cookies. Jadi cookies nama adalah LPKI Jaya. Set cookies value adalah LPKI Jaya. Jadi cookies name sorry tadi username. Nah, jadi kita punya cookies yang namanya username. Lalu kita punya cookies value namanya LPKI Jaya. Lalu kita akan set cookie name, cookie value. Lalu kita akan simpan cookies tersebut selama berapa hari. Gitu. Nah, ini 8.600 dikali 30 hari. 30. Jadi nanti hitungannya adalah 8.600 itu adalah satu hari. Satu hari dikali 30 hari. Nanti si cookie akan menyimpan selama 1 bulan. Ini untuk pembuatan cookies. Nanti cara mencari cookiesnya adalah ada di sini nih. Jadi username, kontennya adalah PKI Jaya, dia dibuatnya tanggal berapa, lalu expire-nya akan berapa. Jadi ketika nanti udah expire akan kehapus secara otomatis. Nah, ini untuk mengecek cookies kita gitu ya. If iset. Jadi jika iset berarti kita mengecek cookie $_cookie. Jadi ini adalah bawaan super global variable yang nanti akan kita bahas. $_cookie. Nama cookie name-nya apa gitu ya. Nanti di atas harus ada diisi dulu $cookie name sama dengan misal username. Nanti isi dari cookie-nya adalah cookie name. Itu untuk menampilkan cookie. Satu lagi ada session. Nah, session, fungsi dari session sama dengan cookies, hanya saja si session disimpannya di server gitu ya.
berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk variabel untuk digunakan pada halaman website yang berbeda. Nah, untuk memulai session, kita perlu yang namanya function session start. Variabel session disimpan dalam, tadi kan $_cookie. Nah, kalau sekarang $_session, ini hurufnya harus huruf besar semua. Ya, session start untuk menjalankan sebuah session. Kita ngeset nih, mengisi, kita punya session namanya username, kita punya session namanya password. Ya. LPKI passwordnya adalah LPKI Jaya. Nah, ini agar si website kita nih, ini contohnya kan untuk login, agar si website kita ketika masuk ke Facebook nih, ketika kita udah close di browsernya, kita masuk lagi, ini nggak kehapus. Ketika ke logout atau kita udah berapa lama, baru kita akan kehapus. Nah, itu disimpannya di session. Ya. Terus kita masuk berpindah-pindah ke halaman 1, halaman 2, halaman 3, kan gitu. Nah, itu disimpannya di session, bukan lagi di cookie. Karena dia nanti ngesetnya, menyimpannya di server. Gitu. Biar si server yang ngecek apakah dia sudah login atau belum, gitu. Bukan lagi dari klien. Nah, ini untuk menampilkannya sama seperti di session username. Nanti muncul apakah iya. Lalu selanjutnya ada super global variable. Nah, super global variable selain session dan cookie, ada juga get. Gitu ya. $_get merupakan sebuah global variable yang dimiliki oleh PHP. $_get akan dibuat ketika query request URL di address bar browser URL. Contoh, kemarin kan kita udah belajar tentang form. Form metodenya ada dua, ada get, ada post. Ketika kita manggil sebuah form dengan metode get, maka inputan yang ada di form ini akan muncul di URL login gitu ya. Ini kan name dari sebuah form. Satu, logname thread ya. Nah, ketika kita ngambil di PHP-nya gimana? Ya pakai $_get dengan key login dan logname. Seperti ini. Maka dia akan muncul nanti. Nah, kebalikannya, ada get pasti ada post gitu ya. Nah, post ini sama seperti get, nanti pemanggilannya juga sama, tinggal diganti saja. Kalau yang ini kan $_get login gitu. Nah, kalau post $_get $_post login. Itu pun sama ya. Cuman perbedaannya kalau post ininya jadi hilang, di hidden gitu. Disembunyikan. Tapi kalau get ini muncul di URL ya. Karena dari tipe form nanti munculnya di URL gitu. Nanti kalian punya form, ada inputan 10, maka 10-10-nya muncul di URL. Tapi kalau post ada inputan 10, kalian pakai metodenya post, maka akan ke hide, URL-nya nanti kosong. Teman-teman, materi hari ini cukup sekian. Jadi nanti setelah materi sesi ini, kemungkinan di sesi 15, sesi 16 itu tidak akan ada materi. Jadi materinya kalian cukup lanjutkan materi buku yang kemarin di UTS, diperbaiki, ditambahkan juga, sehingga nanti jadi sebuah modul yang kalian ciptakan sendiri untuk dimanfaatkan oleh adik-adik kalian. Ya. Nah, tugas untuk sesi ini, kalian cukup mereview dari materi yang sudah sekarang jelaskan di kolom komentar. Jangan lupa berikan NRP sama nama lengkap, termasuk kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.